Halo para konco-koncone Bonjo Krai Tonight bersama saya Bonjo Krai diulangi. Terus. Halo para konco Bonjo Krai Tonight, jumpa lagi dengan saya di sini di channel ini bersama dengan Mbak. Kembali lagi dengan Sarah. Jangan bosan-bosan ya lihat aku di sini. Kayaknya nggak bakal bosen. Konco-koncone Bonjo Krai nggak bakal bosen kalau Mbak Sarah di sini terus. Jadi nanti Mbak Sarah akan nemenin saya terus, kita bisa ngeksplorasi apa yang Sharing-sharing apa yang harus kalian ketahui. Nah kali ini yang kita mau bahas, kita bincang-bincang itu tentang kalau lagi pacaran kan kita kadang suka curiga ya Mbak Iya, Sarah pasti, ya. Ini pasti. pasangan kita nih selingkuh apa enggak. Nah kita mau ngebahas tentang indikasi kalau pasangan kita sudah mulai selingkuh atau mulai aneh-aneh. Nah, ini gimana nih Mbak Sarah? Pertama apa biasanya? Iya, jadi menurut pastinya Mbak Sarah? yang namanya kita punya pasangan pasti ada rasa takut ya. Pasti ada rasa takut untuk selingkuh. Siapa sih orang yang sekarang nggak tahu selingkuh tuh apa? Nah, selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Salah. Jangan itu. Selingan indah buat keluarga runtuh. Ya, selingan indah buat keluarga runtuh. Jadi Itu yang lebih tepatnya. Itu yang bener. Tadi tadi Mas Bonjo Krai Tonight itu jangan didengerin. Ojo di rumah kuwi salah. Yang bener yang Mbak Sarah bilang. Selingan indah bikin Keluarga runtuh. Nah, Indahnya cuma sesaat doang. Sisanya indahnya cuma buat sesaat. keluarga runtuh. Iya, jadi jangan pernah mikir-mikir selingkuh ya. Para konco sing lanang cah lanang ning luar sana, jangan berpikir untuk selingkuh. Ingat, oke, ini pengalamannya Mbak Sarah nih, berdasarkan pengalaman. Jadi ciri-ciri kalau pasangan kita itu mulai aneh-aneh, mulai selingkuh nih. Iya, jadi menurut pengalaman aku ada 5 indikasi untuk kita tahu nih. Jadi kita langsung cepet, oh ini kok udah ada yang janggal, berarti itu ada indikasi untuk pasangan bisa selingkuh. Gitu. Nah, yang janggal itu kayak gimana? Yang nih? janggal misalkan yang pertama adalah kalau pasangan sudah mulai sering berbohong dalam hal apapun. Jadi biasanya kan pasangan selalu terbuka nih, apapun tanpa kita minta mungkin dia selalu kasih info ke kita, dia mau kemana, pergi sama siapa gitu. Nah Kayak mungkin lagu kamu di mana? dengan siapa? Siapa? Iya. Mungkin di sini pasangan lebih sering berbohong dan itu salah satu indikasi yang paling utama. Kalau udah berbohong ya pasti apalagi sih gitu tujuannya selain untuk ujung-ujungnya untuk selingkuh. Nah, katakan tadi Mbak Sarah bilang kalau sering berbohong. Nah, gimana kita bisa tahu kalau orang itu ngapusi gitu, orang itu ngebohong? Oke, yang pertama misalkan pasangan tuh sering banget berbohong, kayak misalkan biasanya dia sering pergi keluar sama kita, ternyata dia malah keluar sama temennya gitu dengan alasan misalkan harusnya janji sama kita, alasannya ada acara dengan keluarga, ternyata dia malah pergi nih sama temen-temennya gitu. Padahal udah janjian. Padahal udah janjian, atau bisa juga alasannya kita udah janjian tiba-tiba dia bilang sakit atau ada alasan lain, padahal ya enggak gitu, padahal dia ada janji sama yang lain. Kalau seandainya tahu-tahu sakit, ternyata sakit beneran gimana Mbak? Ya itu nggak apa-apa, berarti itu bukan indikasi, nggak termasuk dalam indikasi. Cuma mungkin setelah biasanya setiap malam minggu gitu kan, malam ngapeli ini kan Raden Mas Bonjo Krai itu kan orang jabdul, jadi selalu ada istilahnya itu wakuncar. Waktu kunjung pacar. Jadi itu wajib ya malam minggu biasanya rutin. Tapi kali ini kok enggak ini ya, dicek sekali 2 kali, oke, alasan bisa terima. Tapi kok ini berkali-kali, mungkin gitu kali ya. Iya, mungkin kalau udah berkali-kali janggal, kita harus tahu tuh, harus cepet ambil tindakan. Jangan mau terus-terusan dibohongin, karena menurut pengalaman aku ya, aku juga dulu pernah. Jadi waktu itu di malam takbiran untuk mau lebaran, biasa kita janji gitu untuk ada acara lah kumpul-kumpul. Nah dia bilang dengan alasan sakit. Kumpul keluarga gitu. Kumpul keluarga. Padahal itu malam takbiran ketemu sama harusnya sama aku. Sama Mbak Sarah kan momen yang spesial kan para konco. Tapi kok momen spesial bisa-bisanya
ini ya. Dia bilang sakit. Awalnya sih aku percaya karena oke dia sakit. Nah, Dicek, memang Mbak, aku sih nggak cek. Cuma pas aku di jalan ternyata aku ngelihat dia lagi boncengan sama cewek. Cewek. Ke-gap di depan mata. Waduh. Wah. Dan itu ceritanya kayak di sinetron dan dia langsung kabur dan aku langsung kejar-kejaran. Kejar-kejaran, iya pakai motor. Terus Mbak Sarah naik motor juga? Naik motor juga sama temen. Oh, jadi kejar. Kejar-kejaran. Dan Sinetron ya? iya karena kita cewek kan, temanku yang bawa kendaraan itu cewek, jadi kan nggak keudak gitu. Jadi ya udah hilang gitu aja. Kudak itu jadi gini pemirsa, para kocok gak kudak itu masa gak ke Uber gitu. Nggak ke Uber ya. Gak ke Uber, bahasa Itu, Indonesia nih iya. orang ke Uber gitu. Gak ke Uber. Jadi kalau sinetron pas lagi lihat itu kan di kejauhan jengjet, shotnya itu jengjet. Iya, gitu. itu tuh kayak bener-bener di sinetron bilang sakit, ternyata pas di jalan papasan, dia arah ke sini, aku lawan arahnya dia. Bener-bener aku tuh ngeliat dia gitu. Dan dia ngeliat aku tuh langsung shock gitu mukanya. Kalau di sinetron ini apik ya para konco. Jadi mukanya kamera zoom Mas Olis. Sinetron banget. Apik wah kok apik ini Deni. Terus gimana? Itu yang pertama, pokoknya kalau udah ada sering berbohong nggak cuma sekali dua kali, dalam hal apapun, hal terkecil apapun dia berbohong, berarti harus ada yang dicurigai. Kita harus cepet tuh insting kita, ini ada apa nih? Berarti ada sesuatu yang janggal, yang nggak bener nih, yang harus diluruskan. Berarti Gusti Allah masih melindungi Iya, betul. Mbak Sarah terhadap kaum fuckboy yang itu yang episode sebelumnya pernah kita bahas. Kaum Fuckboy, bad boys. Nah, itu tadi yang pertama. Jadi kalau sudah keseringan bohong berarti sudah mulai janggal ya. Mulai janggal. Curiga. Oke, yang kedua apa, Mbak? Yang kedua biasanya dia lebih sering mencari perhatian dari orang lain. Jadi dia pengen banget dipuji dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu yang ingin menarik perhatian. Gitu. Contohnya gimana itu, Mbak? Contohnya kayak misalkan dia melakukan sesuatu nih kayak anggaplah misalkan pasangan kita nggak suka selfie atau foto-foto, kan biasanya cowok agak jarang ya. Iya. Kok tiba-tiba dia sering banget upload foto yang oke gitu ya, dan itu Bersama sering orang lain atau dia sendiri. Jadi tujuannya untuk mendapat perhatian, pujian dari lawan jenis, dari wanita yang dia incar gitu. Sebenarnya kadang-kadang aku Boncukra ini suka selfie ya, tujuannya gitu lagi open sale. Tapi kalau sendiri lagi jomblo nggak apa-apa, kalau lagi single nggak apa-apa. Itu kan wajib harus. Wajib. No Mas Olis, jadi wajib Mas Olis. Mas Olis itu kameramen kita di belakang kamera ini. Mau ngapik tapi wes payu, jadi nggak boleh ini. Bukan fuckboy. Ini orangnya alim. Oke, itu tadi sing kedua ya, sing loro. Ada lagi nggak? Ada lagi yang ketiga nih. Kalau ternyata dia tuh lebih sering sukanya nongkrong sama teman-teman dibanding ketemu sama kita. Tapi kan ada memang orang yang suka, karena kan dia sama teman tongkrongan sudah kenal lebih dulu nih daripada sama kita. Gak apa-apa dong seharusnya, tapi ini gimana? Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau memang kan ada porsinya nih untuk sama temen dan juga sama kita, karena ketemu juga kan menjaga intimasi untuk dalam sebuah hubungan kan. Kalau kita nggak ketemu, nggak komunikasi, gimana caranya kita membangun sebuah hubungan yang baik gitu. Bisa saling mengenal. Apalagi kalau udah kita ajak ketemu selalu banyak alasan gitu. Sedangkan kalau temennya yang ajak ketemu cepet gitu. Sebenarnya itu nggak masalah kalau memang dia bisa bagi waktunya gitu. Padahal kita sudah atur waktu tuh jauh-jauh hari gitu ya. Tapi pas temenan dadakan kok dia malah bisa. Bisa. Oh iya, itu memang harus diputusin tuh. Karena gitu. itu salah satu buat alasan juga sih buat mereka yang ingin selingkuh, kayak aku mau nongkrong sama teman-temanku gitu. Jadi selalu nggak ada waktu buat kita. Sebenarnya di tongkrongan teman-temannya kita nggak tahu kan. Lagi ada cem-ceman yang dia suka atau enggak. Pernah kejadian juga ya?
Kalau itu belum sih, jangan sampai dong, jangan. Cuma berdasarkan teman-temanku gitu ada juga pengalaman yang seperti itu. Sering ada juga yang cerita, kita sharing. Jadi aku tahu oh seperti itu ternyata salah satu caranya. Aku pernah kalau itu Mbak Sarah sebenarnya. Yang melakukan? Bukan, aku ini. Jadi kan aku yang deketin ini yang lagi pacarku itu lagi mau ke Bali ceritanya. Ketemu sama temen-temen, konco-koncone kabeh. Ya wes ora apa-apa. Tapi agak curiga nih. Loh, kok makin lama makin aduh ya hubungannya. Enggak taunya terus ketemu ini cowok lain, ya udah enggak apa-apa. Konco yang penting sing happy lain. Nah itulah maksudnya, ketemu sama teman boleh, kita juga nggak boleh terlalu melarang atau terlalu over posesif gitu ya. Itu kan memang haknya dia, cuma ya dia juga harus tahu mana bagi waktunya untuk kita juga gitu. Nggak semuanya melulu harus ke teman-teman. Nah kalau udah terus sering itu berkali-kali kejadiannya ya kita harus curiga sih. Harus cari tahu nih. Cari tahu dia sebenarnya kemana. Dia sebenarnya kemana gitu. Oke, yang keempat ada lagi? Yang keempat adalah sering membandingkan hubungan kita dengan hubungan orang lain. Dibanding-bandingin, jadi kamu dong, coba dong kayak gitu, coba hubungan kita kayak gini dong, kayak gitu, kayak dia tuh begini-begini. Kalau aku di misalnya pasanganku hubung-hubung ini, aku malah kesel. Kenapa nggak kamu aja pacaran sama dia? Iya gitu. Kalau Bon Cukray punya ini dong, harga diri dong. Emang regone piro? Karena kan setiap masing-masing orang kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya caranya masing-masing untuk membangun hubungan kan. Jangan pernah membanding-bandingkan. Kalau dia sudah membanding-bandingkan berarti tanda kutip ada sesuatu. Ya padahal kan kalau dalam berhubungan kan kita terima ya satu paket, yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya juga ada. Jangan sampai ya maunya yang bagus-bagusnya aja susah ya. Susah dong, nggak akan ada. Ora ono sing digoleki ning jero dunia sampai kolong-kolong meja juga kayak nggak akan ada gitu. Untung Mas Olis baik ya. Yo Mas Olis. Terus ada lagi nggak nih Mbak? Ada lagi yang terakhir nih. Yang terakhir, oh jadi ada 5. Kalau sudah nih yang kelima, kalau pasangan kamu sudah ketahuan mulai download ikut-ikutan untuk situs kencan online. Oh, jadi kayak Tinder, kayak apa? Ya, semacam itu. Waduh. Itu udah patut, itu udah pasti indikasi yang terakhir itu yang udah pastilah dia selingkuh gitu. Udah nggak ada lagi indikasi itu udah pasti selingkuh. Karena tujuannya apa? Nah, jadi para konco rungokno, dengerin bahwa kalau pasangan kita sudah mulai download yang aplikasi yang aneh-aneh, sebenarnya nggak aneh sih kalau yang buat jomblo ya. Buat jomblo nggak aneh. Pokoknya aplikasi yang dating online, apa cari pasangan online segala macam rupa-rupa ini, padahal udah punya pasangan. Aduh, inget itu indikasi udah lampu merah ya. Udah lampu merah. Oh, itu udah red alert. Sudah harus hati-hati sekali itu. Harus peringatan keras. Peringatan pamungkas. Harus dicek, harus kalau perlu dilihat isi HP nih. Iya, tapi nggak usah harus dilihat juga. Kalau memang kita sekilas nggak usah terlalu dicari tahu, nanti juga akan kalau waktunya tiba Tuhan kasih kita untuk tahu, ya akan tahu dengan sendirinya. Tapi bisa juga nih, pernah aku ada temen pengalaman ya, udah ketahuan ada dating online itu, dia download dan alasannya apa? Alasannya itu, oh itu aku lagi mau cariin untuk temen. Oh, bisa dong, pinter dong untuk ya, pembelaan. Wah keren, kayaknya Bon Cukray patut enggak jangan dong. Enggak boleh ya, ora ilo. Ini para konco ora ilo. Bon Cukray pokoknya panutan untuk jadi laki-laki terbaik ya Mas Olis lah. Tetap Mas Olis ya yang jadi panutan. Kalau udah kayak gitu udah deh lebih baik menurut aku diudahin aja hubungannya. Ya daripada berlanjut-lanjut tapi makan hati terus ya kan? Makan hati, udah nggak tahu hubungan mau dibawa kemana kan. Menurut aku pribadi ya, jangan jadi cewek yang lemah ya, jangan jadi cewek yang justru oke, aku maafin, yang penting kamu balik sama aku gitu, yang penting kamu tetap sama aku. Itu tidak membuat untuk dia akan berubah, karena gini loh, anak kecil aja melakukan kesalahan dia harus dapat hukuman, ada punishment-nya gitu. Kalau supaya satu kebaikan ada reward-nya. Supaya dia tahu wah ini yang dilakuin salah dan ada hukumannya, gue nggak mau ngelakuin kesalahan itu lagi. Kalau cowok ya udah dewasa melakukan selingkuh terus kamu maafin gitu aja, ya dia nanti akan selingkuh lagi. Oh enak kok, nanti ada juga selingkuh kedua, ketiga, keempat, iya. dan seterusnya.
penak ya cowok kuwi. Kan enak dong, ntar juga ketahuan dimaafin. Iya. Gitu. Oh, jadi cowok kok koyo ngene penak tenan nih. Wow. Jadi biarpun kita masih sayang, ya tetap kita harus tegas gitu loh. Karena biar kayak ada gimana pun, ganjaran mungkin ya? iya, walaupun kita Ganjaran. sayang, kita kasih punishment yang memang biasanya gini. Hal kecil aja nih, contohnya misalkan kamu udah sering banget kasih dia perhatian. Nah, semenjak selingkuh itu, kamu memang mau memberikan kesempatan, tapi tetap ada punishmentnya. Kayak biasanya kamu sering kasih dia perhatian gitu. Ya udah, kamu kurangin perhatian itu biar dia ngerasa, oh ternyata kamu tuh memang marah gitu, kamu tuh nggak suka diperlakukan kayak gini. Jadi di situ dia akan sadar, akan mikir, oh nggak diperhatiin kamu tuh nggak enak gitu loh. Tapi kalau dia melakukan suatu kebaikan, ada kayak semacam reward, Reward, lah, iya. reward. Dalam Oh. hubungan itu perlu juga loh ternyata kita harus melakukan reward. Jadi memang selingkuh itu bukan salah si selingkuhnya, selingkuh. pihak selingkuh. Jadi kita juga harus introspeksi diri ya, nggak harus selalu menyalahkan dia dan orang ketiga ini. Dari kita, mungkin dari kitanya memang ada kekurangan atau ada segala apa ya, sikap atau sifat kita yang dia nggak suka, tapi dia nggak mau ngomong, akhirnya dia pendem, Malah selingkuh ya? malah selingkuh yang Seharusnya dibicarakan atau dibicarakan. Jadi dia mencari apa yang nggak didapat dari kita, dicari untuk yang ada di orang lain. Misalnya pasangan kita ini, kok sukanya ngupil pakai jari, seharusnya pakai ini, pakai jari. Cari yang, wah dia kok ngupil pakai jari telunjuk kan gede. Cari yang pakai Aku mau kelingking. cari yang pakai jari kelingking. Itu bisa juga, bisa ya. Ya jadi ambil sisi positifnya untuk kita ya, introspeksi diri untuk membangun juga karakter kita untuk lebih baik lagi. Tapi itu kan untuk yang selingkuhnya memang dia ternyata kita lihat untuk masa lalunya memang dia nggak pernah selingkuh gitu, baru kali ini. Tapi untuk yang riwayatnya sampai sekarang pun dia ternyata sering selingkuh, berarti itu udah jadi habit sih, susah sekali untuk dirubah. Aku ini poro konco, aku ini ngebayangin yang masalah habit itu, ngelihat Mbak Sarah aku ketawa, keinget sesuatu. Nah, tadi itu yang Udah kelima ya, udah terakhir introspeksi ya. Jadi kesimpulannya, ini ciri-ciri kalau misalnya pasangan kita lagi selingkuh apa enggak nih, ini. Yang pertama adalah sering berbohong. Yang kedua, Sering cari perhatian. Yang ketiga, lebih banyak kumpul dengan sama teman. Oke, yang keempat, sering banding-bandingkan hubungan dengan hubungan orang lain. Yang kelima, udah mulai masuk atau download menggunakan aplikasi situs dating online. dating Ya, online. situs dating online. Jadi para konco, waspadalah terhadap pasangan kalian. Bukan berarti kita Curiga yang berlebihan, tapi untuk menjaga hubungan itu baik. Betul. Ingat, nah para konco yang laki-laki juga, baik yang perempuan, ingat bahwa selingkuh itu bukan karena apa, tapi jika ada kesempatan. Selingkuh itu memang indah, tapi akhirnya indah, akan menghancurkan tapi menghancurkan hubungan. Jadi selingkuh itu, selingan indah keluarga utuh itu salah. Tapi Selingan indah bikin keluarga runtuh. Wah, itu yang benar. Oke. Nah, bagi para konco yang pengen nanya hubungan tentang percintaan kalian, mumpung di sini ada dokter cinta, yaitu dokter Sarah yang sangat cantik dan pokoknya bikin kita semangat untuk nanya. Silakan like, subscribe, sama komen di bawah ini. Jadi Ya. mau nanya apa aja boleh, atau untuk ide-ide mau kita bahas tentang Mau apa yang mau relationship kita apa bahas, aja betul. boleh. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa komen juga pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan kepada kami. Mumpung ada dokter cinta, dokter Sarah. Dan jangan lupa satu lagi, share video ini ke teman-teman kalian biar Supaya- saling berbagi ilmu. Betul, supaya bermanfaat, supaya bisa mensejahterakan semua hubungan. Betul, kita. betul. Gitu, karena kita saling mencinta. Oke, bonjour tonight. I still love you, baby. Ya. Sampai jumpa. Bye, sampai jumpa.